hari ini saya sudah coba berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah, terutama tingkat desa. Ternyata banjir di desa Gunung Sari ini memang banjir tahunan yang memang harus dicari solusi terbaik. Solusi terbaik itu harus duduk satu meja dengan semua stakeholder, aparat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, dan menanggalkan ego sektoral masing-masing. Karena permasalahan di Gunung Sari ini harus melibatkan beberapa elemen, khususnya menyangkut dengan tata ruang dan tata wilayah desa. Desa Gunung Sari memang desa yang mempunyai potensi sangat baik, tetapi untuk aliran pembuangan sungai itu tidak ada kanal yang langsung berhubungan dengan sungai yang dilalui, sehingga mau tidak mau air hujan yang terjadi selama beberapa hari ini harus terdiam ya, menggenangi desa selama beberapa hari, dan mau tidak mau untuk surut ini butuh waktu beberapa hari akan menjadi kering. Dan tentu saja pemerintah desa harus bisa berkoordinasi dengan PUPR, kemudian dengan BBWS, kemudian dengan pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya membuat saluran khusus pembuangan limpahan air menuju ke sungai terdekat, terutama Sungai Ciberes. Jadi yang terpenting adalah pembuatan sodetan air agar air bisa langsung keluar dan tidak membutuhkan waktu berhari-hari atau hanya cukup dengan 1 jam 2 jam maka air sudah surut. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang kemudian harus dilakukan oleh kami, terutama pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, agar dibuat semacam roadmap, khususnya kepada BPBD Kabupaten Cirebon, roadmap mengenai mitigasi bencana, kemudian penanganan pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Karena beberapa wilayah, terutama di daerah Kabupaten Cirebon, ada beberapa daerah yang potensi bencananya sangat besar apabila terjadi hujan. Ada beberapa daerah potensi bencananya juga besar kalau terjadi kekeringan. Jadi sangat beragam potensi bencana. Dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon harus membuat roadmap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan kategori bencana yang berbeda-beda. Misalnya untuk kategori banjir, maka harus dibuat roadmap jangka pendeknya, harus continue dilakukan normalisasi dan perbaikan tanggul, atau mungkin dengan klep irigasi. Tetapi jangka menengahnya bisa dibuat juga penampungan semacam embung-embung dan semacam danau ya, kayak begitu, danau buatan, sehingga air bisa tertampung dan tidak terbuang begitu saja. Nah, untuk di daerah yang pinggiran pantai harus juga dibuat antisipasi robnya seperti apa nih, karena pada saat musim buat banjir, musim hujan, air turun ke laut, tetapi saat rob dia tetap juga percuma. Artinya memang harus dibuat berbagai macam skenario, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Hal penting adalah edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah, kemudian aparat penegak hukum, birokrat di tingkat desa, kemudian akademisi, dan masyarakat tentang resiko bencana yang terjadi di wilayahnya mereka masing-masing, sehingga bisa dibuat antisipasi untuk antisipasi bencana yang ada di kota.